Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk kalsium Malika. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat membeli pupuk Malika ini dengan kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan cara penggunaan dan juga yang lainnya. Nah, langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih pupuk kalsium Malika ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungan unsur haranya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Jadi kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk kalsium yang dilengkapi dengan boron dan juga humic acid atau asam humat. Nah, di sini ada keterangan kandungan unsur haranya. Yang pertama itu ada kalsium sebanyak 87%, kemudian ada humic acidnya atau asam humatnya itu 8%, ada boronnya 3%, kemudian ada magnesiumnya 1%, dan juga ada sulfurnya 1%. Nah, di sini ada keterangannya dengan kandungan hara mikro esensial kalsium dengan kombinasi unsur humat atau asam humat dan boron yang efektif membantu meningkatkan metabolisme tanaman sehingga membantu tanaman tahan terhadap serangan penyakit dan mencegah kerontokan bunga dan buah. Juga menjadi aktivator perbaikan tanah dan kesehatan tanaman. Nah, untuk unsur hara kalsium itu termasuk unsur hara makrosekunder sobat ya. Jadi dia itu dibutuhkan oleh tanaman cukup banyak tapi tidak sebanyak unsur hara makroprimer, yaitu NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada kalsium. Jadi fungsi kalsium di sini untuk menetralisir keasaman tanah atau menaikkan pH tanah karena bersifat kapur di sini atau alkalis, kemudian memperkuat dinding sel tanaman sehingga batang, daun, dan buah menjadi lebih kokoh dan tidak mudah rontok. Kemudian meningkatkan penyerapan unsur hara lain terutama nitrogen dan juga kalium. Selanjutnya mencegah busuk ujung buah dan juga memperbaiki struktur tanah agar lebih gembur dan tidak mudah memadat. Selanjutnya di sini ada asam humat. Jadi fungsi asam humat ini untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki struktur dan kapasitas tukar kation. Selanjutnya meningkatkan efisiensi pupuk lain karena asam humat ini membantu akar menyerap unsur hara lebih efektif. Selanjutnya menstimulasi pertumbuhan akar, terutama akar rambut halus. Selanjutnya meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres seperti kekeringan, panas, dan juga racun logam berat. Kemudian juga mengaktifkan mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman. Selanjutnya untuk fungsi boron di sini, yang pertama itu mendukung pembentukan bunga dan buah. Jadi ini penting untuk fase generatif ya sobat ya, atau fase pembuahan. Selanjutnya membantu penyerbukan dan pembentukan biji. Kemudian memperkuat dinding sel dan memperlancar transportasi gula ke jaringan tanaman. Kemudian juga mencegah gejala busuk hati pada tanaman sayur seperti kubis, bunga kol, dan juga wortel. Kemudian di sini ada magnesium. Jadi fungsi dari magnesium ini merupakan inti dari molekul klorofil sehingga sangat penting untuk fotosintesis. Kemudian membantu pembentukan karbohidrat dan protein, menjaga warna daun tetap hijau dan sehat. Dan kekurangan magnesium ini bisa menyebabkan daun menguning ya sobat ya di antara tulang daun atau klorosis. Selanjutnya di sini ada sulfur. Jadi fungsi sulfur itu membantu pembentukan protein dan enzim tanaman. Kemudian meningkatkan aroma dan rasa pada hasil panen, misalnya pada bawang dan juga sayuran. Selain itu juga mendukung pembentukan klorofil dan membantu penyerapan nitrogen. Nah, kekurangan dari unsur hara sulfur ini dapat menyebabkan daun muda menguning pucat. Nah, selanjutnya di balik kemasannya ini ada keterangan kegunaannya sobat ya. Jadi yang pertama itu membantu menstabilkan tingkat keasaman tanah sehingga tanah lebih sehat dan subur. Selanjutnya meningkatkan produksi bunga dan buah sehingga tidak mudah rontok. Kemudian mencegah busuk pangkal tanaman yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan keasaman tanah. Selanjutnya mengurangi tingkat serangan penyakit pada tanaman dan juga membantu pembentukan dinding sel pada tanaman sehingga tanaman lebih kokoh dan kuat tahan terhadap rebah. Nah, jadi fungsi utama dari pupuk kalsium itu untuk mempertebal dinding sel sobat ya, atau memperkuat jaringan tanaman. Jadi si pupuk kalsium ini sangat penting untuk tanaman. Jadi kalau sobat memberikan pupuk kalsium ini hanya pada saat tanaman berbuah itu kayaknya terlambat ya sobat ya. Jadi untuk pemberian pupuk kalsium ini harus diberikan pada tanaman saat mulai fase vegetatif atau fase pertumbuhan sampai ke fase generatif ya sobat ya, atau fase pembuahan. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya. Jadi untuk penyemprotan lewat daun, untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, jadi semprotkan Malika ini dengan 1 gram per liter air. Untuk intervalnya itu 7 hari sekali. Kemudian untuk masa generatifnya itu dosisnya dinaikkan menjadi 2-3 gram per liter air. Intervalnya juga sama 7 hari sekali. Kemudian dengan cara penyiraman lewat akar, siram pada perakaran tanaman dengan dosis 5-7 gram per liter air guna mengatasi layu pada tanaman. Selain itu juga dapat diaplikasikan sebagai tambahan pupuk kocoran dicampur dengan urea ataupun NPK sobat ya, guna mengurangi keasaman dengan dosis 5-10 gram per liter air. Dan ini pemegang pendaftarannya dari CV Jati Emas Unggul sobat ya. Kemudian di sini pemegang distribusinya itu ada PT Panen Raya Agrokimia.
Dan ini kemasannya lumayan besar ya sobat ya, seperti ini tuh. Lumayan besar sekali. Nah, kemudian untuk harga dari pupuk kalsium Malika ini saya itu belinya di Shopee sobat ya, harganya itu sekitar 30 ribuan untuk kemasan yang 1 kg ini. Nah, kalau sobat mau belinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini sobat ya. Atau bisa sobat cek deskripsi video ini, biasanya ada lampiran tautannya. Untuk harga itu biasanya tergantung akun sobat juga, biasanya ada potongan harga atau diskonnya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk kalsium Malika ini. Dia itu berbentuk serbuk ya sobat ya, seperti ini, berwarna biru nih, seperti ini. Ini lumayan cukup halus, tapi di sini nggak ada keterangan ukuran mesnya sobat ya. Ini ya sobat ya, seperti ini. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya nih. Tuh, dia berwarna biru seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Malika ini. Jadi itu tadi dosisnya untuk fase vegetatif sekitar 1 sampai 2 gram per liter air. Nah, di sini ada sekitar 10 liter air, jadi kita bisa gunakan sekitar 10 gram aja sobat ya. Atau sekitar 1 sendok makan aja. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman seperti ini. Untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu tadi sekitar 1 minggu sekali. Nah, selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Sobat kocorkan aja ke media tanamnya atau ke perakarannya. Seperti ini misalnya. Kocorkan ke perakarannya seperti ini atau ke media tanamnya. Untuk jumlah yang dikocorkan itu disesuaikan aja sobat ya, sobat kira-kira aja tergantung ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya, jumlah kocorannya itu semakin banyak. Selain itu juga bisa dicampur dengan pupuk lain sobat ya, seperti urea dan juga NPK tadi untuk kocoran itu. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk kalsium Malika ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin sobat bisa menggunakan pupuk kalsium Malika ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.